wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Salsabila Iklila Fairuzana. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk merenungi suatu peristiwa alam yang terjadi kepada kita sebagai wujud bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengisyaratkan kepada hambanya bahwa setiap azab yang diturunkan oleh Allah itu mengandung makna berpotensi, di mana kata berpotensi ini menunjukkan arti secara garis besar hal itu bisa terjadi ataupun tidak terjadi. Sedangkan rahmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkannya dengan kata pasti terjadi, dan tidak mungkin hambanya akan mendapatkan rahmat kecuali akan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setiap hamba pasti akan mendapatkan rahmat. Adapun sebab-sebab terjadinya bencana ada 7 hal. Yang pertama, disebabkan karenanya banyak kemaksiatan yang merajalela di muka bumi, di mana banyak orang mulai menyembah selain Allah, banyak orang melakukan perbuatan zina, banyak orang yang berbuat musyrik, yang tetapi mereka tidak menyadari perbuatan dosa itu, sampai halnya mereka sudah melampaui batas. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Segala sesuatu yang terjadi kepadamu itu adalah hasil dari perbuatanmu yang sudah melampaui batas. Yang kedua, sebab musabab terjadinya sesuatu bencana itu disebabkan karena orang-orang sudah berlaku zalim. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidak akan membinasakan penduduk negeri itu apabila ia tidak berbuat zalim. Dan yang kemudian yang ketiga, bencana alam itu disebabkan karena ulah tangan manusia, di mana banyak manusia yang membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara sembarangan, bahkan sampai membakar hutan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqakum ba'dalladzi amilu la'allakum yarji'un. Yang artinya kerusakan itu terjadi akibat tangan ulah manusia, yang dimana kerusakan itu mereka buat sendiri baik di darat maupun di laut, sehingga Allah pun menghendaki mereka untuk merasakan dari perbuatan mereka sendiri. Yang keempat, di dalam surah Al-Isra, bencana itu terjadi disebabkan karena pemimpin yang zalim, di mana Allah sudah mengamanahkan kepada mereka untuk berbuat adil kepada seluruh masyarakatnya, namun mereka mengingkari perjanjian itu. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmir. Kemudian yang kelima, Quran surah Al-Anfal ayat 25. Di mana orang-orang soleh itu pura-pura tidak tahu akan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Mereka tidak peduli, mereka tidak memberikan nasihat kepada mereka, sehingga kejahatan-kejahatan itu merajalela di muka bumi ini. Dan yang keenam, itu disebabkan karena keinginan manusia yang menyekutukan Allah untuk mendapatkan apapun yang diinginkan, tidak menyembah Allah. Mereka melakukan penyembahan terhadap patung-patung, sesajen, dan setan-setan, mempercayai iblis dan segala macamnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Hud ayat 15 dan 16. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaikum a'malakum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti akan kami berikan balasan dengan sempurna atas perbuatan mereka.
yakni mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apapun di akhirat kecuali neraka, di mana segala perbuatan mereka di dunia ini akan menjadi sia-sia. Dan yang terakhir, segala ketakutan yang Allah turunkan, bentuk bencana yang Allah turunkan kepada hambanya, itu sebagai mahkamah konstitusi untuk menghadirkan kesadaran di dalam diri kita. Quran surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbikum wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sejatinya kami telah memberikan ketakutan kepada setiap hamba, kami telah menjadikan mereka lapar, kami telah memberikan mereka perasaan kekurangan terhadap harta, dan kami memberikan jiwa yang kadang-kadang tidak tenang kepada dia ataupun merasakan dirinya kekurangan terhadap segala bahan pokok makanan. Itu adalah bentuk kasih sayang yang yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk untuk menghadirkan rahmat kepada hambanya agar terus mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka akan berhasil menghadapi hal itu apabila ia percaya bahwasanya setiap nyawa yang Allah berikan itu pasti akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan ampunan dan rahmat, serta mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Karena itu teman-teman, segala bencana yang terjadi hari ini itu adalah bentuk kebesaran Allah yang ditujukan kepada hambanya agar kita bisa mengkoreksi segala perbuatan kita, agar kita bisa mengintrospeksi diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.